Selamat datang di channel ini, and then selamat menikmati. Cihuy. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya. Jadi kemarin saya habis riset terkait problem pemberdayaan masyarakat di desa saya. Tepatnya di Desa Rakit, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sana saya bingung terkait apa yang bakal saya angkat nih kayak gitu. Terus akhirnya saya menemukan satu hal yang menurut saya kayaknya ini bagus nih kalau kita bincangkan gitu, kalau kita diskusikan gitu. Terus akhirnya saya karena saya sendiri saya melakukan mini riset dan menghasilkan satu jurnal ya. Ini bisa dilihat, ini jurnal saya, bisa dilihat ya. Jelas ya. Nah, ini jurnal saya kebetulan. Jadi saya berbicara di data bahwa kemarin saya pulang ke rumah dan saya melakukan riset dengan banyak pihak, termasuk pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pihak-pihak yang terkait. Nah, kita ketahui bersama bahwa pemerintah sedang menggalakkan yang namanya optimalisasi dana desa gitu, dimana banyak desa yang mendapatkan anggaran lebih kayak gitu. Nah, namun pada konteks realitanya ternyata masih banyak orang yang belum dapat merasakan. Artinya apa? Artinya mungkin distribusinya yang kurang tepat, atau mungkin sistemnya yang kurang baik, atau gimana. Mari kita bahas bersama-sama bersama saya, Evin Piarvin. Oke, judul saya di sini adalah evaluasi program badan usaha milik desa atau BUMDes di Desa Rakit, Banjarnegara pada tahun 2020 ya. Nah, jika kita melihat secara legitimasi hukum bahwa pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya ini menjadi salah satu tonggak supaya masyarakat desa itu punya hak untuk mengelola desanya sendiri gitu. Nah, badan usaha milik desa ini menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa atau PADES ya, pendapatan asli desa atau PADES ya. Bagi BUMDes, yang menjadi pendapatan pokok adalah bunga pinjaman dan jasa yang diberikan kepada nasabah. Itu yang sering terjadi atau biasa dilakukan program-program dinas. Sedangkan biaya-biaya yang harus ditanggung adalah beban gaji, beban bunga, biaya administrasi dan umum, biaya transportasi dan lain-lain kayak gitu. Program pembangunan desa dalam hal ini BUMDes merupakan program dari pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BUMDes itu sendiri. Nah, operasionalnya itu menggunakan falsafah bisnis yang berakar pada budaya lokal. Jadi lebih kepada potensi dari desa tersebut kayak gitu ya, supaya kita bisa mengoptimalkan optimalisasi
sumber daya alam di sekitar kayak gitu, dan sumber daya manusia kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang saya tampilkan gambar tentang pendapatan asli desa. Oke, bisa dilihat. Nah, dari data tabel 1 itu menunjukkan bahwa realisasi sisa hasil usaha atau SHU simpan pinjam pada BUMDes belum mencapai target yang telah ditentukan. Padahal salah satu syarat berdirinya BUMDes adalah adanya UEDP-SP atau Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang pastinya harus sehat. Sementara dalam program simpan pinjamnya hanya mencapai sekitar 50%. Nah, di sini Direktur BUMDes mengakui sulitnya bersaing dikarenakan persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan-perusahaan lain yang lebih berpengalaman. Nah, artinya tujuan BUMDes di sini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan pendapatan asli desa belum tercapai. Persoalan yang terdapat pada BUMDes saat ini, BUMDes itu belum mencapai target secara maksimal. Adanya kredit macet oleh beberapa masyarakat yang meminjam, beberapa program pada BUMDes belum dapat berjalan secara maksimal, dan bahkan ada dari beberapa program yang sama sekali belum terlaksana. Nah, ini menjadi PR bersama-sama itu. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, maka pertanyaan penelitiannya itu adalah bagaimanakah evaluasi program pada badan usaha milik desa ini, kayak gitu. Dan faktor apa saja kan yang mempengaruhi gitu. Nah, pada riset kali ini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif ya, yang menjadi key informan atau informasi kunci dalam penelitian ini adalah kepala desa. Jadi, karena sumber terbanyak dari kepala desa. Oke, next. Nah, hasil dari evaluasi program BUMDes setelah saya tanyakan itu mencapai beberapa hasil ya, diantaranya evaluasi program BUMDes. Dari evaluasi programnya itu adalah penilaian dampak yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan badan usaha milik desa. Nah, setelah kita asesmen, selanjutnya kita membahas menggunakan metode tadi deskriptif kualitatif ya. Akhirnya kita menemukan beberapa poin-poin yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan jalannya program BUMDes ini sendiri. Nah, yang pertama itu sasaran kebijakan ya. Sasaran kebijakan dalam hal ini itu program BUMDes ya. Program BUMDes sendiri itu sudah terlaksana meskipun belum maksimal, sebab dampak positifnya dirasakan oleh masyarakat desa selaku pemanfaat ataupun sasaran program pada BUMDes, serta sumbangan PADes yang diberikan oleh BUMDes, meskipun masih ada hambatan kecil yang dihadapi oleh BUMDes. Kemudian di luar sasaran kebijakan, dampak yang ditimbulkan dari masyarakat luar sasaran sudah terlaksana, walaupun dalam berjalannya itu belum begitu optimal. Next, kondisi sekarang dan akan datang. Apabila dilihat dari dukungan masyarakat sasaran terhadap program pada BUMDes, maka BUMDes dalam hal kondisi sekarang dan yang akan datang sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Artinya banyaknya dukungan masyarakat sasaran terhadap program BUMDes. Jadi masyarakat cukup antusias dengan adanya program BUMDes ini. Nah, terus ada biaya
biaya itu biaya langsung dan tidak langsung. Apa itu? Nah, biaya langsung dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa biaya langsung atau anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pada BUMDes tidak terlaksana dengan baik. Itu biaya langsung. Kenapa demikian? Hal ini berarti bahwa tersedianya besaran jumlah anggaran yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan program pada BUMDes belum begitu maksimal. Masyarakat sebagai kelompok sasaran menilai keberhasilan program dari kelancaran dan ketersediaan anggaran, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Jadi biaya langsung itu belum begitu optimal ya teman-teman. Maka dalam berjalannya pun akhirnya tidak maksimal. Kemudian biaya tidak langsung berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai biaya tidak langsung yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dari program BUMDes. Biaya ini bisa menyangkut biaya kesempatan atau peluang yang dapat dilakukan selain membantu program BUMDes ini supaya program BUMDes ini itu terlaksana semua dan sudah terlaksana dengan baik. Ini berarti bahwa program BUMDes ini memberikan peluang yang besar kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu pasti sesuai dengan tujuan dari BUMDes ini adalah meningkatkan sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada gitu. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi program BUMDes ini sendiri? Kalau di desa saya itu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program daripada BUMDes adalah faktor ekonomi yang pertama, yang kedua itu sumber daya manusia. Dan hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang juga pemanfaat program BUMDes. Dan perekonomian masyarakat dari sektor perkebunan juga mempengaruhi kelancaran dari pelaksanaan program BUMDes itu sendiri. Kemudian lanjut ke pembahasan ya. Lanjut ke pembahasan, kita berdasarkan hasil penelitian saya mengenai evaluasi program BUMDes yang mana dampak yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijaksanaan atau program BUMDes yang diselenggarakan oleh BUMDes itu sendiri, di mana program BUMDes dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, sektor informal, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa atau PADES sesuai dengan kondisi dan situasi sosial budaya daerah setempat. Secara keseluruhan program dari BUMDes ini sudah terlaksana dengan baik. Ini berarti bahwa pelaksanaan program BUMDes yang dilaksanakan oleh BUMDes sudah memberikan dampak baik kepada kelompok sasaran dan kelompok di luar sasaran, meskipun belum maksimal. Hal ini disebabkan adanya sinkronasi antara kebijakan program kelompok sasaran dengan kelompok di luar sasaran kebijakan yang menjadi mitra kerjasama. Hanya saja program kelompok sasaran lebih banyak pada program simpan pinjam. Jadi seperti itu. Dan dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa program yang dilakukan oleh BUMDes Desa Rakit Banjarnegara itu
belum berjalan secara maksimal. Artinya program yang terlaksana tidak jauh berbeda dengan program UEDSP. Padahal BUMDes secara statusisasi sudah selevel dengan sebuah perusahaan. Namun kita lihat di sini program yang dijalankan oleh BUMDes di Desa Rakit Banjarnegara itu hanya ada 2 program saja. Seharusnya BUMDes tersebut dapat melaksanakan program yang lainnya seperti pekerjaan proyek-proyek pembangunan atau dapat bermitra dengan perusahaan yang ada di Desa Rakit itu sendiri kayak gitu, atau perusahaan-perusahaan sekitar kayak gitu ya, yang sudah pastinya udah gede-gede. Salah satu contohnya itu perusahaan perusahaan selip di Desa Rakit itu juga udah cukup maju. Terus ada toko-toko ya, ruko itu udah, terus PT Ganit dan lain sebagainya itu perlu dikembangkan dan perlu diajak mitra agar sayap dari BUMDes ini dapat berlebih luas lagi kayak gitu dan menimbulkan banyak manfaat pastinya. Nah, gimana nih? Tadi mungkin penjelasannya agak jelimet ya, tapi pada kesimpulannya adalah Desa Rakit Banjarnegara itu sudah memiliki beberapa potensi-potensi, dan potensi ini sudah mulai kita gunakan, sudah mulai diberdayakan masyarakat semi kota itu juga. Mungkin ada beberapa problem juga yang lain yang belum bisa saya sampaikan di sini, dan atau mungkin banyak hal lain yang belum saya tahu. Maka dari itu jangan patah semangat, tetap kita jalin edukasi bersama-sama. Kita ajak teman-teman kita ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama mengetahui dan sadar ada apakah di samping kita, dan guna meningkatkan kepekaan sosial kita. Itu yang paling penting agar kita tidak tertindas oleh zaman dan pastinya terus berkarya. Terima kasih. Sekian video yang bisa kita sajikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. And last, support terus channel ini supaya kita lebih semangat untuk berkarya. Oke, thanks. Bye bye. Yuhuu.